Halo, bagaimana semuanya kabarnya? Hari Jumat lagi, nggak terasa. Gile, 1 minggu udah habis begitu aja. Uh, eh, gua sebenarnya tadi juga bingung mau ngomong apa, cuma ya palingan kalau hari Jumat gua ngomong sedikit lah soal soal kenapa gua memilih eh, pertama-tama kalau kenapa gua memilih saham untuk gue investasi. Ya kita ngomongin saham aja deh, atau apa dah ya, investasi lah kalau hari Jumat kayaknya lebih oke tuh, lebih santai. Hmm, Sebenarnya kan yang kemarin gue pernah cerita bahwa banyak sekali instrumen untuk investasi ya. Ada yang namanya deposito, terus ada juga properti, terus ada juga obligasi. Sun itu obligasi, T-bills, treasury bills, terus juga ada sekarang mungkin ada forex. Tapi kalau gue nggak tahu kalau forex itu bisa dibilang investasi atau trading ya, karena gue pernah dulu coba ya, tapi mungkin nggak cocok kali ya di gue, karena kan seperti yang gue lakukan, gue emang nggak cocok dengan trading. Gue nggak bisa trading karena gue nggak bisa memonitor dengan kondisi dan lain-lain. Dan memang bisa sih kita appoint fund manager, sama juga di saham juga kita ada fund manager yang sama kayak kita ngomong reksadana. Reksadana kan sebenarnya kan kita kasih orang untuk yang manage lah ya, manage investasi. Nah, mereka disebut sebagai fund manager. Jadi kita kasih mereka komisi lah, komisi beli, komisi jual dan lain-lain. Nah, intinya mereka fungsinya adalah mereka memonitor, mereka lihat pasarnya, jual beli, ada tuh. Nah, kalau gua forex kita ngomong ya, kalau forex itu kan lebih kepada makro baca koran. Jadi gue kalau kayak pengen tahu nih, bagus yang mana beli dan lain-lain, yang mana waktunya jual, mana waktunya beli, karena itu kan trading ya. Jadi kan mesti sering baca makroekonomi tentang satu negara, karena kalau forex kan kita bicara exchange rate dari satu negara dengan negara yang lain. Nah, dari sana kita lihat lah. Kalau menurut gue ya, itu yang gue paham. Kalau misalnya forex itu lebih kepada makroekonomi. Tapi kalau misalnya kayak gua saham, lebih banyak lebih mikro, jadi lebih kepada ke perusahaan tersebut, perusahaan itu bisnisnya di apa, terus apakah mereka menguntungkan, apakah mereka banyak utang dan lain-lain lah, yang pernah gue sharing juga sebelumnya. Nah, itu lebih kepada mikro. Nah, buat gue lebih gampang untuk mengontrol gituan, karena gue nggak harus baca koran, karena gue memang malas baca koran. Jadi ya itulah, mungkin itu perbedaan dengan forex dan juga di saham. Mungkin gue salah, gue nggak tahu juga ya kalau forex itu kayak gimana. Nah, kalau forex yang setahu gue itu kan trading. Apakah bisa dilakukan jangka panjang, apakah bisa dibikin investasi, gue juga nggak tahu. Karena kalau misalnya kayak begitu, gue nggak tahu ya, karena berdasarkan makroekonomi itu apakah kita investasi berdasarkan negara tersebut atau bagaimana, perkembangan negara tersebut atau bagaimana. Jadi makanya mungkin gue nggak qualified untuk ngomong, untuk ngejelasin bahwa forex itu apakah investasi atau bukan. Yang pasti dua vehicle ini, dua kendaraan ini, forex dan saham ini bisa dibikin sebagai trading. Nah, karena gue adalah orang yang bukan bisa trading, jadi gue nggak lakukan. Di saham gue pernah lakukan trading, tapi it's just not, bukan gue gitu ya. Gue nggak ngerti, gue nggak bisa, karena harus belajar banyak lah, harus belajar tentang banyak sih yang kayak technical ya. Kita ngomong kalau trading kan lebih banyak kan technical, kalau gue lebih banyak fundamental kita bilang. Nah, kalau technical kan banyak tuh yang misalnya apa sih, kapan jual, kapan beli, kapan apa yang namanya tuh, lupa juga namanya, banyak sekali lah ya itunya. Nah, gua nggak bisa tuh kalau kayak gitu, karena nggak ngerti gua, karena harus ikutin lah, harus ngikutin berita. Nah,
forex juga satu yang gue bilang, yang tadi itu kenapa gue memilih saham, karena saham itu karena gue investasi itu adalah sesuatu yang bisa gue kontrol. Ya, gue kontrol dalam arti adalah gue bisa melihat apakah perusahaan ini menguntungkan, apakah perusahaan ini layak untuk gue investasi. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa gue kontrol. Buat gue, untuk sebuah investasi lebih baik kalau gue kalau buat gue sendiri pribadi, gue lebih baik adalah sesuatu yang bisa gue kontrol. Memang ada kemarin gue ada investasi, mungkin masih sampai sekarang masih, tapi kan gue sekarang udah mulai mau withdraw ya, gue pengen cash out. Gue ada investasi di forex, tapi forex itu karena ini gue nggak yang, bukan gue yang mainin, itu ada fund manager yang mereka mainin. Ya memang returnnya oke lah ya kita bilang, tapi itu sesuatu yang nggak bisa gue kontrol. Jadi lama gue nggak tenang gitu, gue nggak tenang, gue nggak pede ya. Akhirnya gue pikir-pikir udahlah, toh juga sama returnnya kan, kalau returnnya setahun yieldnya sama sekitar 20%, 16 to 20%, ya gue pikir ya might as well gue investasi di something yang gue bisa kontrol, yaitu di saham yang gue bisa memilih saham ini apakah bagus, menguntungkan atau enggak, murah atau enggak. Jadi kayak begitu, gue lebih akhirnya lebih begitu. Apakah jelek ya gue nggak bisa bilang juga ya, karena buat gue pribadi adalah gue lebih baik investasi sesuatu yang gue bisa gue kontrol. Nah buat lo orang semua, buat teman-teman semua, itu dibebaskan sebenarnya, terserah teman-teman mau bagaimana. Misalnya mau investasi dengan menggunakan fund manager, itu juga fine aja. Jadi kan kita nggak ngapa-ngapain, kita berikan kuasa kepada fund manager untuk mainin, untuk tradingin, dan nanti lihat bagaimana. Nah itu juga satu yang gue nggak bisa ya. Maunya sih dulu begitu, kita maunya investasi tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kan namanya kan kita bicara investasi adalah uang beranak dengan uang. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, uang yang bekerja dengan sendirinya. Jadi tapi kalau misalnya kita berikan kepada satu fund manager untuk mainin trading, ya berarti kan kita tergantung dengan pribadi tersebut, kita harus tergantung dengan orang tersebut kan. Nah, itu gue juga akhirnya gue nggak suka juga. Akhirnya gue juga nggak berikan. Jadi akhirnya gue kalau mau beli investasi, gue beli sendiri kan. Sekarang kan gampang, ada banyak sekali lah platform saham itu yang dimana lu bisa beli dengan sendiri dengan internet ya. Jadi nggak usah pakai fund manager, kalau dulu kan ada ya. Nah ya, kecuali kalau teman-teman yang misalnya baru mau mulai ini, ya bisa mulai investasi di reksadana yang kayak kemarin gue bilang ya. Intinya semua itu adalah mendingan, bagusan tuh kita investasi sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi kalau ada seberapa pun lah. Kalau gue dulu ingat pertama kali gue nabung di reksadana, kalau nggak salah gue naruh 100.000 deh setiap bulan, karena gajinya kan kecil waktu kerja. Gajinya kecil, terus masih muda lagi ya, masih lebih sering buat main-main lah. Jadi ya cuma 100.000, 10% dulu gue ingat. Enggak, less than 10%, berarti gue less than 10% gue ambil uang tersebut untuk gue taruh investasi. Nah jadi ya itu buat teman-teman, kenapa sih penting lah menurut gue ya, karena uang kalau kita nggak bisa how to manage, sebenarnya is money management ya. Gue juga sama, gue sampai sekarang juga masih belajar ya, bukan berarti gue ahli atau gimana. Kalau misalnya ada uang nganggur disisihin untuk diinvestasiin dari awal, dari sekarang, itu ada baiknya, ada bagusnya. Kenapa? Karena itulah, kita kan nggak bisa kadang-kadang bisnis yang kita jalan juga kadang-kadang ya belum tahu cash flow-nya kayak gimana, outlook ke depannya seperti apa. Nah jadi kadang-kadang itu yang gue gunakan ya, gue sisihkan sebagian, karena kan gue juga terima gaji. Setiap bulan gue terima gaji ya, gue sisihin loh berapa persen ya kan. Kayak kemarin gue bilang kan 40%, the best is 40% dari total gaji kita terima ya. Kalau bisa lebih baik ya kan. Gue juga mencoba untuk lebih ya, katakanlah 50% gitu ya. Ya we'll see ya. Kadang-kadang kalau sebisanya sih sebenarnya, kalau memang teman-teman bisa save 10% untuk diinvestasi, ya monggo dilakukan. Yang paling penting adalah harus disiplin untuk melakukan investasinya. Ya kalau bagus yang gue bilang tadi 40%, tapi kalau misalnya cuma dapat 10%, 20% ya nggak apa-apa, yang penting jalanin aja.
Yang kayak gue bilang, gue pertama-tama memulai investasi di reksadana itu gue inget di 100.000 satu bulannya. Ada kok reksadana yang cuma, apalagi sekarang ya gue rasa lebih banyak kali. Sekarang gue rasa nggak usah reksadana. Kalau dulu mungkin saham susah ya untuk 100.000, tapi sekarang gue rasa banyak sekali platform. Karena sekarang kan kalau nggak salah satu lot itu 100 ya, satu lot 100 saham ya. Kalau harga saham tersebut misalnya 200 rupiah, berarti 200 dikali 100 berarti berapa? 20.000. Jadi minimal basically gua rasa sekarang ada kali ya saham yang dimana ada nggak ada minimum. Gua nggak tahu juga ya, gua nggak tahu apakah ada minimum. Mungkin teman-teman di sini nonton mungkin bisa kasih informasi saham misalnya platform apa yang bisa, yang minimalnya berapa ya. Gua nggak tahu benar-benar. Jadi intinya kalau nggak ngerti soal saham ya udah, reksadana aja yang kayak gue bilang. Lu beli katakanlah beli Wall Street Journal itu kan ada tuh biasanya indeksnya tuh ada tuh, kasih tahu returnnya reksadana A, B, C, D. Nah returnnya paling besar siapa ya, lu lihat apakah mereka konsisten setiap bulan ya. Kalau setiap bulannya konsisten ya berarti ya lu boleh investasi di sana gitu, reksadana tersebut. Kalau nggak ngerti, karena kan sebenarnya reksadana sama saham sama aja. Reksadana itu cuma kumpulan saham yang dikumpulin oleh reksadana, oleh perusahaan tersebut untuk mereka investasi di sana, persentasenya sama aja, isinya semua saham-saham, kayak dalam satu keranjang ada banyak macam-macam saham gitu loh. Nah kalau saham sendiri kan lu beli saham A, saham B, saham C gitu loh. Saham A cuma satu doang gitu, saham B ya lu cuma beli saham B doang. Nah kalau reksadana tuh kumpulan ya, kayak di keranjang ada saham, ada A, ada B, ada C ya, mereka kumpulin. Basically seperti itu. Hari ini gue sharingnya teman-teman, yang paling penting adalah harus memulai investasi. Jadi gue juga bilang sama anak gue, ya kalau kadang-kadang bosen juga mereka dengerin gue ya kalau gue ngomongin terus ya. Mudah-mudahan, kalau nggak tahu deh orang ada Facebook apa enggak, harusnya sebenarnya gue bisa copy video ini gue masukin ke Instagram ya, harusnya karena setahu gue anak gue ada Instagram tapi nggak ada Facebook, karena buat menurut mereka Facebook tuh buat orang tua. Ya I don't know. Ya mungkin juga ya, kayak buat orang-orang seumuran gue. Nah sekarang kan ada TikTok lah dan lain-lain macam-macam. Ya boleh juga, kenapa? Karena gue pengen kadang-kadang yang gue tahu, yang pernah lah gue cerita, yang gue tahu gue share supaya dalam, mudah-mudahan di waktu yang kapan yang kita nggak tahu ya, mungkin gue udah nggak ada di sini, anak gue bisa nonton, bapaknya ngomong. Seperti bisa jadi manfaat buat mereka, who knows. Well, udah kayaknya udah mau, tadi macet tuh, makanya kenapa gue gampang ngomongnya. Sekarang udah mulai ini lagi. Oke, udah mulai lancar. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Salam sejahtera, sukses selalu. Jangan bosan-bosan ya. Ya kalau bosan juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kan ini juga gue bikin video live Facebook ini emang buat gue buang waktu gue selama perjalanan gue ke kantor. Jadi ya karena gue nothing to do, mau seco, jadinya ya this is what I do. So thank you for watching once again. Promosi dulu. Kalau misalnya lo orang pengen ikutan webinar, gue ada besok tuh webinar. Malam ini juga harusnya ada dari sekolah bisnis gue. Malam ini ada jam 7. Besok juga gue ada. Kalau mau ikutan boleh message ke gue. Kalau mau komen, biasanya kalau komen orang malu-malu kali ya, nggak tahu kenapa, orang Indonesia mungkin malu komen. Jadi mereka lebih suka untuk message. Ya udah message ke gue aja, nanti gue kasih lo Zoom ID-nya nanti sama passwordnya. Ya nothing tulus, dengerin aja, siapa tahu bermanfaat, ya kan? Kalau enggak ya udah buang aja ke sampah, simple. Gitu aja. Oh ya kalau misalnya kan pernah gue taruh di story ya, kipas angin yang gue jual ya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah, kalau nggak nonton video ini juga tahu apa yang gue jual ya kan, itu kipas angin yang gue jual. Terus juga kadang-kadang gue ada post
kerjaan yang gue kerjain ya, kayak motong lah segala dan lain-lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan untuk pekerjaan seperti itu, boleh info ke gue. By the way, yang di story gue tulis, semoga mesin gue ini bisa beroperasi lagi. It's good man, udah bisa lagi. Thank you banget ya teman gue nih, Om Deddy, yang ngebantu untuk ngeberesin mesin tersebut. Oke, teman-teman, tambah berlama-lama lagi. Thank you very much. Tadi macet lagi, sekarang udah lancar lagi. Thank you for watching. Have a nice day, have a great weekend. Gue nggak bikin live, tapi kayaknya boleh juga besok gue bikin live. Gue pengen sharing hobi gue yang baru, itu gue miara kaktus. Oke, sebenarnya gue bisa taruh di story sih kalau gue live. Thank you teman-teman. Stay safe ya. Pakai masker lah. Kayaknya masih pakai masker lah sekarang ya. Oke, bye-bye.